Episode 492. Dia adalah ibu tiriku. Gagasan memberikan anggur ke Leticia juga terpikirkan oleh banyak orang sukses. Tetapi ketika mereka melihat anggur yang diberikan oleh Jimmy Kin, orang-orang sukses ini mengambil kembali anggur mereka tanpa kecuali. Para wanita yang disukai Jimmy Kin, mereka tidak berani berebut dengannya. Keluarga Chen, bagaimana keadaannya sekarang? Setelah memesan makanan, Leticia meletakkan menu dan bertanya dengan tenang. Tidak ada yang terjadi dengan keluarga Chen untuk saat ini. Setelah jeda, Morgan Chen berkata sambil tersenyum. Mengenai keluarga Chen, Leticia tidak tahu banyak tentang hal itu. Sekarang Leticia bertanya, seharusnya berkaitan dengan masalah keamanannya. Dengan kata lain, apakah keluarga Chen akan melakukan sesuatu padanya? Leticia sedikit mengangguk dan segera berkata, apakah ibuku pernah memberitahumu tentang rujuk? Pernah, ya. Jangan khawatir tentang kata-katanya. Masalah rujuk itu tidak mendesak. Leticia berkata dengan suara lembut bahwa Veronica Kin telah mengatakan kepadanya tentang minatnya. Sebelum ancaman dari keluarga Chen dicabut, pernikahannya kembali dengan Morgan Chen hanya akan menjadi beban bagi Morgan Chen. Keluarga Chen kemungkinan akan menemukan terobosan darinya. Apa tidak mendesak? Morgan Chen tersenyum masam. Bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Jika dia tidak menikah lagi dengan Leticia, akan ada lebih banyak keadaan yang berubah-ubah. Bukan masalah sepele bahwa dia meninggalkan Thea Chen. Keluarga Chen akan mencarinya cepat atau lambat. Alasan untuk menoleransi dia sekarang hanyalah karena Franz Chen belum keluar dari pelatihannya. Begitu Franz Chen keluar, masalah dia meninggalkan Thea Chen pasti akan menjadi bahan pembicaraan utama. Oh iya, apa hubungan antara kamu dan Bibi Kin? Leticia tiba-tiba terpikir dan bertanya. Dia adalah ibu tiriku. Morgan Chen berkata dengan jujur. Bibi Kin yang disebut Leticia secara alami adalah Veronica Kin. Mengapa kamu menanyakan ini? Morgan Chen bertanya. Tidak ada, hanya penasaran. Leticia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi Kin, dia sangat baik padaku dan telah mengajariku banyak hal tentang bisnis, tetapi aku tidak tahu hubungan antara kamu dan dia. Dia dapat dipercaya untuk saat ini. Tampaknya dia tahu apa yang akan dikatakan Leticia. Morgan Chen menyela sambil tersenyum. Maksud Leticia sangat sederhana. Dia tidak tahu apakah Veronica Kin dan Morgan Chen adalah musuh atau teman. Jadi dia tidak bisa mengendalikan hubungannya dengan Veronica Kin. Namun, seperti yang dikatakan Morgan Chen, Veronica Kin dapat dipercaya untuk saat ini. Karena mereka memiliki musuh yang sama Edwin Chen. Veronica dulu memiliki seorang putra. Tepatnya, putranya adalah adik laki-lakiku. Morgan Chen menghela nafas. Dia tidak ingin menyebutkan peristiwa masa lalu ini lagi. Tapi sekarang Leticia bertanya, maka dia secara alami ingin memberitahu Leticia. Sebenarnya, masalahnya sangat sederhana. Veronica Kin awalnya memiliki seorang putra, tetapi putra ini meninggal kurang dari 5 tahun. Meninggal karena kecelakaan. Kepada pihak luar, keluarga Chen mengatakan demikian. Tetapi di dalam keluarga Chen, banyak orang berpikir bahwa kematian putra Veronica Kin berhubungan dengan garis keturunan Edwin Chen. Veronica Kin sendiri diselidiki. Meskipun tidak ada petunjuk yang jelas, Edwin Chen memang sangat mencurigakan. Sejak itu, Veronica Kin mengincar Edwin Chen. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan seorang ibu yang kehilangan putranya. Sejak awal, Veronica Kin bermaksud ingin mati bersama Edwin Chen, jadi dia menampakkan diri setelah Morgan Chen meninggalkan Thea Chen dan diam-diam membantu Morgan Chen melawan Edwin Chen. Adapun kemungkinan akting Veronica Kin, Morgan Chen juga memikirkannya, tetapi pada akhirnya dia menolaknya. Dia tidak berpikir bahwa Veronica Kin bisa berakting selama bertahun-tahun. Ternyata Bibi Kin masih memiliki masa lalu ini. Leticia sedikit diam, dan Veronica Kin selalu memberinya kesan bahwa dia adalah wanita yang kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa di belakang wanita yang kuat ada masa lalu yang menyedihkan. Halo Nona. Saat ini, seorang pelayan cantik datang membawa nampan. Di atas nampan ada sebotol anggur Cate Lafite Rothschild. Tuan Kin mentraktirmu minum anggur ini. Dengan itu, pelayan cantik itu mengambil Lafite dari nampan dan menaruhnya di atas meja.
Anggur, Lensisia dan Morgan Chen tertegun pada awalnya. Kemudian mereka mengikuti mata pelayan yang cantik itu dan melihat seorang pemuda tampan yang mengenakan Armani tersenyum dan mengangguk. Di samping pemuda itu, ada 6 atau 7 pria dan wanita dengan pakaian yang sama bagus. Saat ini, pria dan wanita itu memandang Morgan Chen dan Lensisia dengan tatapan main-main. Maaf, aku tidak kenal dia. Anggur ini bawalah kembali, tanpa ragu. Lensisia langsung menolak kebaikan orang lain. Ini, pelayan cantik itu mengerutkan kening. Nona, Tuan Qin jarang sekali seantusias ini. Kamu adalah wanita pertama yang ditraktirnya anggur. Aku harap kamu bisa menerimanya. Aku ulangi, ambil anggurnya kembali. Aku tidak kenal dia. Nada suara Lensisia masih tenang. Pelayan cantik itu mengerutkan kening lebih erat. Nona, kamu mungkin tidak tahu identitas asli Tuan Qin. Dia adalah tuan muda keluarga Qin, salah satu dari 4 keluarga besar Danau Nakaumi. Kamu harusnya tahu apa arti kata keluarga Qin. Biasanya, banyak wanita yang ingin menjilat dengannya saja, juga tidak punya kesempatan. Hari ini, Tuan Qin dapat merendahkan dirinya dan mengirimimu anggur merah. Kamu harusnya merasa terhormat. Pelayan cantik itu mengerutkan kening pada Lensisia. Menurutnya, bukankah Lensisia seharusnya bangga? Yang memberinya anggur merah adalah Jimmy Qin. Di pintu restoran, Bugatti Veyron, bernilai lebih dari 20 juta yuan, adalah mobil Jimmy Qin saat ini. Dapat dikatakan bahwa pria tampan dan kaya seperti Jimmy Qin adalah pria yang diimpikan semua wanita. Tapi Lensisia berani menolak tawaran Jimmy Qin. Bukankah itu tidak menghargai berkah? Apakah kamu tuli? Aku bilang ambil anggurnya kembali. Suara Lensisia benar-benar dingin. Betapapun baiknya dia tidak tahan dengan sikap pelayan cantik ini. Ambil anggurnya kembali. Dia tidak suka minum. Pada saat ini, Morgan Chen berbicara dengan ringan. Alasan mengapa dia tidak maju untuk menghentikannya adalah karena dia dan Lensisia sekarang belum menikah. Jadi, jika Lensisia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak punya hak bicara. Tapi sekarang, Lensisia telah membuat pernyataan, dan tentu saja ia tidak perlu khawatir. Dia tidak suka minum. Pelayan cantik itu mengerutkan kening dan memandang Morgan Chen. Dia tidak bisa menilai hubungan antara Morgan Chen dan Lensisia. Jika mengatakan bahwa mereka adalah pacar, mereka tidak menunjukkan keintiman di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah teman biasa, dan penampilan mereka jelas tidak mirip. Tapi bagaimanapun juga itu bukan bidang perhatiannya. Orang yang harus peduli tentang ini adalah Jimmy Qin. Bahkan jika keduanya benar-benar pacaran, masih ada cara bagi Jimmy Qin untuk membuat Morgan Chen pergi. Episode 493, Wanitamu adalah milikku. Tuan, bagaimana kamu tahu Nona ini tidak suka minum bir? Mungkin, Nona ini hanya tidak suka minum bir murahan saja. Sang pelayan menatap Morgan Chen dengan pandangan merendahkan. Sama-sama anggur merah, botol anggur milik Morgan Chen dan Lensisia yang ada di atas meja. Hanyalah anggur merah biasa seharga 800 lebih, sedangkan yang Jimmy Qin berikan malah merupakan anggur merek Cate Lafite Rothschild seharga 30.000 lebih. Cate Lafite Rothschild dari Jimmy Qin, 1 gelas saja, bisa mengalahkan beberapa botol dari Morgan Chen. Dia suka minum bir yang murah, apa hubungannya denganmu? Morgan Chen menatap pelayan cantik itu dengan datar. Kalau tidak salah, Tuan Muda Qin itu, pasti sudah memberi begitu banyak tips kepada pelayan cantik ini. Kalau tidak, pelayan cantik ini juga tidak akan begitu keras kepala. Denganku, haha, tentu saja tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya merasa Nona ini tidak seharusnya minum bir yang semurah ini. Dia bisa mempunyai pilihan yang lebih bagus. Pelayan cantik tersenyum menyindir, dia juga tidak tahu kenapa Morgan Chen berani bertahan di sini. Kalau dia tahu pria sekaya Jimmy Qin mengejar Lensisia, dia pasti akan menyerah untuk mendapatkan Lensisia, dan merelakan Lensisia kepada Jimmy Qin. Pelayan cantik itu melihat lagi ke arah Lensisia dan berkata, Nona, sudahlah. Kalau lanjut akting lagi, tidak ada artinya lagi. Pak, wajah Lensisia tiba-tiba dingin, lalu menepuk meja dengan kencang dan berdiri, menatap pelayan cantik dengan marah, cepat pergi. Sof. Saat ini,
Jimmy Qin yang terus melihat dari samping, inisiatif membawa segelas anggur merah berjalan ke sini. Dengan karisma yang tidak biasa, wajahnya memancarkan perasaan percaya diri. Sedangkan 5-6 pria dan wanita muda mengikuti sambil tersenyum. Tuan Muda Qin, wanita ini sepertinya masih marah. Hei, marah. Bercanda kali. Sekarang hatinya bisa saja sangat senang. Haha, benar juga. Aku ingat waktu itu ada selebgram yang disukai oleh Tuan Muda Qin. Pada awalnya selebgram itu juga kurang lebih sama seperti wanita ini. Menyuruh Tuan Muda Qin pergi. Tapi akhirnya kaki selebgram itu berhasil dibuka oleh Tuan Muda Qin hanya dengan uang 1 juta saja. Coba kalian tebak, kaki wanita ini bisa dibuka dengan harga berapa? 2 juta kali. Wanita ini jauh lebih cantik dari selebgram biasa. Belum tentu. Meskipun wanita ini jauh lebih cantik dari selebgram biasa, tapi wanita ini malah kelihatan seperti tidak pernah melihat hal-hal mewah. Pria dan wanita muda yang ada di belakang Jimmy Qin membahas hal ini. Di mata mereka, wanita adalah mainan. Perbedaannya adalah, ada beberapa mainan yang bisa ditiduri hanya dengan puluhan ribu. Ada mainan yang ratusan ribu. Bahkan ada mainan yang perlu jutaan baru bisa ditiduri. Seperti pelayan cantik di hadapannya ini, adalah wanita yang bisa ditiduri hanya dengan puluhan ribu saja. Sedangkan Lensisia, takutnya harus lebih dari jutaan. Halo wanita cantik, namaku Jimmy Qin adalah direktur dari T&Y Corporation. Hari ini bisa bertemu, tidak tahu apakah bisa berteman. Jimmy Qin datang ke hadapan Lensisia dan mengulurkan tangannya. Jimmy Qin hanya mengatakan namanya di perusahaan, bukan namanya di keluarga Qin. Alasannya tidak mengatakan itu adalah karena dia merasa wanita seperti Lensisia tidak perlu namanya di keluarga Qin, hanya dengan nama di perusahaannya saja sudah cukup. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sudah berlalu 10 detik. Lensisia tetap menatap Jimmy Qin dengan dingin, tidak melakukan gerakan apapun. Kepercayaan diri di wajah Jimmy Qin perlahan-lahan menghilang. Tuan Qin saja sudah inisiatif menghampiri, tolong kamu lebih ramah. Kalau sampai membuat Tuan Qin marah, maka kamu akan sangat repot. Pelayan cantik yang ada di samping tidak dapat tahan lagi melihat hal itu, dan mengomel. Harus lembut terhadap wanita cantik. Jimmy Qin tersenyum datar, pura-pura tidak peduli sambil melambaikan tangan. Lalu menengok ke arah Morgan Chen yang ada di samping. Tuan, wanita cantik ini, siapamu? Istriku. Morgan Chen berkata dengan wajah datar. Istri. Jimmy Qin tersenyum kecil, mulai sekarang, dia bukan lagi. Apa? Morgan Chen menaikkan alis. Jimmy Qin melangkah 1 langkah ke depan, datang ke hadapan Morgan Chen dan berkata sambil tersenyum, apa kamu tidak dengar yang kubilang? Aku suka pada wanitamu. Mulai dari sekarang, dia bukan lagi istrimu. Hahaha, Tuan Qin benar-benar diktator seperti biasanya. Bisa-bisanya langsung menyuruh pria miskin ini menyerahkan istrinya. Kalau tidak diktator mana mungkin dipanggil Tuan Qin. Coba kalian tebak bocah ini akan menyerahkan istrinya tidak? Aku tebak bisa. Selama mata bocah ini tidak buta, seharusnya bisa melihat kunci yang ada di kantong Tuan Qin adalah edisi terbatas Bugatti Veyron. Beberapa teman palsu Jimmy Qin itu tertawa kencang, sama sekali tidak menganggap penting Morgan Chen. Selain beberapa orang itu, pelayan dan pelanggan di restoran ini juga menatap Morgan Chen dengan tatapan tertarik, seperti penasaran reaksi apa yang akan Morgan Chen berikan. Dengar dari kata mereka, kamu adalah orang keluarga Qin. Orang-orang kira Morgan Chen akan membuat suatu keputusan, tapi malah tidak menyangka Morgan Chen bertanya pertanyaan seperti itu. Jimmy Qin tersentak dulu, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi sombong. Benar, aku memang adalah orang keluarga Qin. Morgan Chen tersenyum kecil. Veronica Qin adalah siapamu? Veronica Qin. Jimmy Qin terkejut, bagaimana kamu bisa tahu nama bibiku? Bibi ya? Morgan Chen mengoceh kecil. Dari perkataan pelayan cantik tadi yang bilang Jimmy Qin adalah orang keluarga Qin, dia sudah menebak-nebak apa hubungan Jimmy Qin dan Veronica Qin. Dilihat dari usia Jimmy Qin sangat kemungkinan seusia keponakan Veronica Qin. Sekarang kelihatannya tebakannya benar. Aku sedang bertanya padamu, apa kamu tuli? Melihat Morgan Chen hanya mengoceh dan tidak menjawab pertanyaannya, Jimmy Qin seketika tidak senang.
Morgan Chen tersenyum datar. Aku sarankan kamu sebaiknya lebih sopan padaku. Kalau tidak bibimu tidak akan mengampunimu. Bibiku tidak akan mengampuniku. Jimmy Qin dibuat tertawa saking marahnya. Dia tidak tahu Morgan Chen memiliki kepercayaan diri dari mana berkata perkataan seperti ini. Kenapa Morgan Chen bisa mengira bibinya tidak akan mengampuninya hanya demi seorang orang asing? Kutanyakan untuk yang terakhir kalinya, bagaimana kamu bisa tahu nama bibiku? Jimmy Qin bertanya dingin. Hanya dengan mengetahui hubungan Morgan Chen dan Veronica Qin, dia baru bisa memutuskan bagaimana memberikan pelajaran pada Morgan Chen. Aku tidak ada hubungan apapun dengan bibimu. Morgan Chen berkata datar. Tidak ada hubungan apapun. Jimmy Qin tersenyum dingin. Maka mulai sekarang, wanitamu adalah milikku. Setelah itu, Jimmy Qin mengulurkan tangan ke arah Lensisia. Tapi sebelum tangannya menyentuh Lensisia, brak, sebuah tangan besar menangkap leher Jimmy Qin, dan mendorongkan kepalanya ke atas piring. Serpihan porselen beterbangan, jus terciprat kemana-mana, dan di antaranya bercampur darah merah tua. Morgan Chen tidak berhenti di sana saja. Dia menggetok lagi kepala Jimmy Qin dengan botol bir berbentuk bola. Brak! Kepala bagian belakang Jimmy Qin, dan terlihat darah merah segar di sana. Jimmy Qin memegang meja dengan kencang dan memberontak. Semua ini dibicarakan panjang, tapi sebenarnya, sejak Morgan Chen memegang kepala Jimmy Qin, sampai kepala Jimmy Qin berdarah, totalnya bahkan tidak sampai waktu 2 detik. Sampai Jimmy Qin terjatuh ke lantai, beberapa wanita di restoran baru teriak. Sedangkan ekspresi wajah para pria berubah. Cari mati ya. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.